Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maric. Selamat datang di channel saya. Ketemu lagi nih di video kali ini. Saya ingin kayak ngobrol-ngobrol, ada ceritanya juga sih. Cuma maksudnya kayak ngobrol-ngobrol sama hal-hal tentang yang berkaitan sama masa kecil juga. Tapi memang kayak menarik juga sih buat diobrolin gitu. Itu saya lagi kayak skeptis gitu ya sama makhluk immortal. Salah satunya adalah vampire gitu. Yang dimana kalau kita tahu tuh kan menyeramkan ya wujudnya gitu. Cuman kalau misalnya flashback kayak dulu nonton, tau gak sih film-film vampir yang, maksudnya gini, vampir tuh kan di Eropa ada, di Cina juga ada, Asia gitu ya, di Asia juga ada. Cuman kan wujudnya beda ya. Kayak kalau misalnya di Asia tuh kayak lebih lucu gitu. Kalau sekarang mikirnya, kalau dulu sih ngeri-ngeri aja gitu kan. Dulu yang saya lihat tuh kayak di film-film bela diri gitu ya. Film-film kungfu yang kayak gitu kan. Si vampirnya tuh vampir yang kaku, yang menggelikan gitu. Wujudnya tuh menggelikan gitu. Terus yang kaku, terus yang kalau misalnya ditempel jimat mantra gitu terus mereka diem. Terus kalau kena angin mantranya terbang, dia gerak lagi dan nggak boleh nafas kan ya. Dulu tuh kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya inget lagi vampir Cina gitu dulu, sebenarnya kalau itu kan sama-sama berangkat dari mitos ya. Maksudnya mitos zaman dulu di budaya Asia gitu. Menyeramkan kan? Sebenarnya menyeramkan gitu karena mereka juga bisa ngebunuh dan kekuatannya luar biasa gitu. Yang nyampe sama orang yang jago bela diri pun vampir tuh nggak kenapa-napa gitu. Cuman kan gerakannya kaku gitu ya. Berbanding terbalik banget gitu kan sama vampir yang ada di Eropa. Kalau vampir yang menyebar dari Eropa itu kan lebih yang manusia gitu ya, yang nggak kaku, yang manusia. Bahkan setelah kesini-sini kan vampirnya justru malah klasik, dari kalangan bangsawan lah gitu. Cuman sama-sama makhluk immortal kan, jadi mereka tuh memang gak bisa mati gitu. Nah itu yang menarik perhatian saya sih. Jadi makhluk immortal ini, makhluk yang tidak bisa mati ini itu keren sih menurut saya. Karena kan kalau misalnya kita lihat manusia, oke lah, misalnya menurut kepercayaan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Apanya dulu nih? Buktinya terbatas ya dalam hal usia, kayak cuma berapa puluh tahun doang terus habis itu die gitu kan. Nah kalau misalnya vampir kan gak mati-mati, kecuali katanya kalau ditusuk jantungnya, kalau dibakar gitu kan ya baru deh mati dia gitu. Jadi ujungnya gitu saya jadi pengen ngomongin itu gitu, jadi tertarik sih. Jadi akhirnya saya cari tahu juga asal-usul vampir seperti apa. Karena ternyata kan jomplang banget antara vampir Eropa dan vampir Asia. Kok bisa gitu ya? Padahal kalau misalnya kita lihat judulnya sama-sama vampir, sama-sama ngisep darah juga, sama-sama dari mayat hidup. Kan vampir mayat hidup ya judulnya ya. Oke, jumba ya. Gitu kan? Terus kenapa bisa jadi beda gitu? Bisa jadi beda wujudnya, bisa jadi beda penampilannya gitu kan? Itu sih yang malah jadi lucu ya jatuhnya gitu. Kalau vampir Asia, kalau vampir Eropa masih serem-serem mungkin ya, walaupun penampilannya ganteng, penampilannya bagus kayak manusia, tapi kan tetap menyeramkan ya. Vampir Asia juga gitu. Jadi nih ya gini kan, ceritanya tuh vampir tuh adanya tuh dari maksudnya menyebar nih ya, si ceritanya itu menyebarnya itu dari abad ke-18 kan katanya, walaupun udah ada dari zaman Yunani kuno, tapi baru kayak
ada penyebarannya tuh di abad 18 gitu. Itu gara-garanya katanya ada puluhan orang yang mati tiba-tiba, jadi mati yang nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba mati aja dalam kurun waktu yang singkat. Katanya tuh gara-gara tetangganya tuh sempat mati gitu. Jadi ada tetangga yang mati gitu, ada kerabat yang mati. Kayak gitu katanya. Jadi ada 2 desa nih di Siberia itu. Namanya desa Medveja sama desa Kisiljevo. Itu jarak antara 2 desa tersebut tuh sekitar 200 km. Jauh padahal ya. Tapi katanya pola kematian yang terjadi di kedua desa itu tuh sama, mirip-mirip gitu. Nah, jadi waktu itu tuh ada dokter-dokter Austria dikirim ke sana. Dia menyelidiki gitulah, ini kenapa ya ada pola kematiannya tuh kayak gini gitu, yang dimana kayak bersambung gitu. Abis mati ini, terus mati lagi ini, terus mati lagi ini. Dan rata-rata menurut kesaksian korban nih, jadi pas mau mati itu keluhannya adalah kayak rasa tercekik, rasa dicekik, terus habis itu sakit gitu jantungnya itu sakit, dadanya sakit. Dan katanya dihantui sama orang yang, yaitu tetangganya yang baru mati itu, dihantui gitu. Jadi di mimpinya tuh dicekik sama itu gitu, menurut kesaksiannya gitu kan. Jadi ini tuh munculnya tuh di tahun kayak sekitar 1725-an gitu ya. Jadi katanya kok si jenis laporannya sama semua. Kata dokter-dokter Austria itu jenis laporannya sama semua. Terus katanya mengkonsumsi darah gitu. Mayat ini tuh takut untuk bertahan hidup. Katanya vampir tuh makannya darah. Mungkin dulu belum ada PMI ya. PMI. Belum ada lembaga kesehatan yang menyediakan darah-darah. Jadi vampir harus ngisep darah manusia langsung. Nggak bisa dari hasil donor darah. Gitu. Dan itu kan ya jadi mulai banyak ya, maksudnya mulai tersebar juga gitu. Istilah vampir itu tuh dari Eropa Barat gitu. Nah terus ada juga yang bilang tuh waktu, ya masih di tahun yang sama ya, masih di 1725-an itu, ada juga yang bilang bahwa di Kisiljevo itu dalam jangka waktu 2 hari itu ada 9 orang yang mati berturut-turut. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba terus keluhannya seperti itu. Orang-orang tuh ada yang dihantui gitu. Katanya dihantuinya tuh sama tetangga mereka yang baru mati. Jadi yang terakhir mati sebelum kematian beruntun itu ya. Yang terakhir matinya itu adalah namanya Petar Blagojevic. Katanya selalu hadir di mimpi korban terus nyekek gitu. Jadi akhirnya kan warga tuh, ayo kita buktikan gitu ya, kayak gitu ya. Karena si rumor itu gitu kan, ayo kita buktikan. Dibongkar tuh. Makam Blagojevic itu dibongkar. Abis itu pas dibuka ternyata jenazahnya masih utuh. Bagian tubuh, tangan, kaki, wajah semuanya tuh utuh. Kaget dong. Warga kaget, kok bisa terawetkan segini sempurnanya jenazah Blagojevic ini. Dan di mulutnya itu ditemukan ada darah segar. Yang diyakini, kata warga setempat tuh, kata salah satu orang yang ikut menggali ya, katanya kayaknya ini sih darah korban. Kayak gitu. Karena kan kalau misalnya mayat nggak mungkin ada darahnya lagi karena udah mati gitu. Nah ini kok ada darah segar ya, bukan darah kering, darah segar gitu kan. Jadi otomatis wah, ini kayaknya darah korban nih gitu. Abis itu kan karena udah terkejut gitu ya, ada salah satu profesor dari Trinity College di Dublin yang namanya Clemens Ratner. Katanya tuh sebenarnya kata vampir ini tuh ya gara-gara penggalian kubur tersebut, jadi ada
penerjemah, kan macam-macam ya yang ikut penggalian kubur itu gitu kan, ada penerjemah asal Slovenia gitu yang bilang kayak upir-upir gitu yang artinya setan. Jadi katanya bahwa hal-hal tersebut yang terkait sama vampir itu kan ada keterlibatan dengan iblis katanya gitu ya. Karena kan gak mungkin banget nih sebuah mayat, seorang mayat itu udah dimakamin tapi masih utuh-utuh aja. Utuhnya tuh awet gitu kan, itu nggak mungkin. Ini sih kayaknya sih ada campur tangan iblis katanya gitu. Nah kata salah satu penerjemah Slovenia ini bilang upir yang artinya adalah setan, tapi karena kayak salah denger gitu ya orang, jadi akhirnya oh vampir gitu. Pertawanya gitu namanya. Kalau diceritain lagi sekarang sih kayak lucu ya. Salah denger nih, orang upir kok ngasih tahu. Saya nggak tahu sih ya bahasa aslinya apa, cuman tulisannya upir dalam bahasa Slovenia apa, coba deh teman-teman tolong bantu saya di kolom komentar, tulis cara bacanya gimana. Cuman kalau yang saya baca itu katanya upir gitu dalam bahasa Slovenia yang artinya adalah setan. Cuman karena gitu mungkin entah hektik atau apa ya, jadi salah dengar, jadi tercetuslah nama vampir gitu. Pertamanya dari situ. Kalau diceritain sekali jadi kayak lucu aja gitu. Salah denger juga gitu. Ada juga nih gitu orang luar yang salah denger. Kira-kira penerjemahnya bilang kayak gitu. Tapi ya itulah asal mulanya seperti itu. Terus udah gitu. Itu sih kata Rutner tadi ya. Kayaknya sih dari situ gitu asal usulnya gitu. Udah gitu kan mereka mikirnya gini loh, kayak karena memang ilmu pengetahuannya belum secanggih sekarang ya, ilmu pengetahuannya belum sehebat sekarang gitu, masih bisa dibilang primitif lah, masih primitif. Jadi masih mengkaitkan segala sesuatu tuh dengan hal-hal yang berbau supernatural gitu. Akhirnya warga tuh ya udah sepakat nih untuk menancapkan pasak kayu di jantung vampir, di jantung mayat tersebut, Blagojevic itu ditancapkan, habis itu dibakar mayatnya tuh. Dan kebetulan ketika udah seperti itu tuh langsung berhenti. Si kematian demi kematiannya itu akhirnya berhenti. Gitu. Jadi dipercaya aja gitu bahwa untuk mematikan vampir itu dengan cara ditusuk tadi gitu jantungnya dengan pasak dan dibakar. Gitu. Terus udah gitu kan, ya ini kan sesuatu yang sebenarnya kurang bisa diterima oleh akal sehat ya, tapi ya masih dilakukan aja gitu, masih pada percaya dan masih ketakutan aja gitu orang-orang tuh kalau misalnya, apalagi itu kan judulnya desa ya, masih di desa-desa gitu, jadi orang-orang tuh masih pada takut aja sama hal vampir ini. Walaupun menurut salah satu profesor di sana, itu Profesor Thomas Boone, itu bilang bahwa insiden-insiden itu tuh memang menarik perhatian ya, tapi belum cukup untuk menularkan vampirisme di masyarakat gitu tuh, belum terlalu yang gimana, tapi udah ada ketakutan dari mereka gitu. Nah terus 7 tahun kemudian, tepatnya itu di Januari tahun 1732, giliran desa yang selanjutnya, yaitu desa Medveja tadi ya, yang jaraknya 200 km dari desa Kisiljevo itu. Ada 17 warga. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan 17 warga meninggal secara tiba-tiba, yang sebenarnya semuanya korbannya itu masih muda, segar bugar, jadi nggak ada penyakit gitu, tapi meninggalnya itu berurutan. Dan semua tuh sama gitu, keluhannya sebelum meninggal itu merasa dicekik, terus si dadanya sakit. Otomatis warga Medveja ini inget sama insiden yang 7 tahun yang lalu itu kan, langsung pada mikir, wih ini sama nih gitu, oh jangan-jangan vampir lagi. Akhirnya diusut tuh, nih siapa nih yang paling terakhir mati sebelum hal ini terjadi gitu, sebelum si rangkaian kematian ini terjadi. Diusut gitu kan, dan ternyata katanya ada anggota milisi gitu yang meninggal itu, diyakini wah ini nih vampirnya ini gitu, katanya kayak gitu.
Jadi kemungkinan gitu. Soalnya mirip-mirip banget gitu kan sama ini. Akhirnya mereka ya udah, ketimbang lama dibiarin, udah digali si makamnya, langsung ditancepin pasak juga ininya, mayatnya. Karena pas dilakukan penggalian terhadap orang tersebut yang diyakini sebagai vampir tersebut, itu diyakini namanya tuh Arnold Pavel ya. Padahal orang biasa katanya gitu, yang meninggalnya juga wajar, cuman gara-gara terjatuh aja terus meninggal. Tapi setelah Arnold Pavel itu meninggal tuh, jadi mulai banyak orang-orang yang meninggal juga dengan pola yang mirip kayak 7 tahun yang lalu itu. Akhirnya digali makamnya, masih utuh. Jadi kan menambah ketakutan tuh. Menambah ketakutan yang akhirnya meyakini bahwa Pavel ini adalah vampir. Dengan berbekal pengalaman 7 tahun yang lalu, ditusuk juga pasak di jantungnya. Karena Pavel ini juga mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darahnya bahkan di mata, hidung, mulut, telinga. Darah segar. Kan orang-orang meyakini, apalagi ini korbannya 17 gitu dalam kurun waktu 3 bulan. Lebih banyak gitu korbannya. Akhirnya ditusuk, habis itu dibakar. Gitu, supaya memberhentikan siklus korban vampir gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa ya udah, akhirnya kayak dinobatkan gitu ya, ini 2 manusia ini, Petar Blagojevic dan Arnold Pavel ini adalah sebagai orang-orang vampir-vampir pertama pada saat itu ya gitu. Akhirnya kayak gitu. Karena ciri-cirinya jenazah mereka tuh tidak membusuk, terus keluar darah segar juga. Aneh gitu kan menurut mereka tuh. Bahkan padahal sebenarnya gitu, menurut seorang ahli patologi yaitu Christian Reiter, katanya sih jenis kematian yang kayak gitu, yang kayak merasa kematian tiba-tiba terus kayak banyak yang matinya gitu, itu tuh bisa kemungkinan juga gara-gara antraks katanya gitu. Karena kan dulu memang masih minim ilmu tentang kesehatan gitu kan, masih minim. Jadi disangkanya ada campur tangan iblis lah, termasuk itu tiba-tiba ada makhluk ya vampir itu gitu kan. Terus katanya kalau misalnya masalah gejala kayak tercekik terus sakit dadanya, itu kemungkinan besar katanya gara-gara pneumonia katanya kayak gitu. Jadi ya karena kan penularan, karena belum diketahui ya ini, jadi otomatis kan penularannya cepet ya penyebarannya. Jadi orang-orang juga kayak belum begitu ngeh bahwa itu bisa jadi sebenarnya penyakit gitu. Cuman ya jadi nyalahin vampir, jadi nyalahin orang yang terakhir mati tuh gitu. Nah udah gitu kan di daerah Siberia itu ya mulai kayak muncul ya semakin banyak banget rumornya gitu kan. Dan kenapa sih gitu harus ada dikasih embel-embel bahwa mayat itu menghisap darah gitu. Itu gara-gara dokter yang tadi ya, dokter asal Austria itu gitu kan bilangnya kayak gitu. Dan bahkan mulai jadi ada ketakutan terhadap vampir, jadi semakin menjadi itu semenjak itu tuh jadi ketakutannya tuh semakin ini aja gitu. Jadi mereka tuh yang mulai kayak meyakini, wah ini kita harus melindungi diri deh gitu dari vampir, apapun jenis vampirnya. Nah setelah itu kan di desa di Siberia juga ya. Nah jadi di Siberia itu muncul lagi nih vampir yang menggelembung. Selain yang tadi 2 vampir itu kan sudah dimusnahkan nih, terus ada lagi nih isu vampir menggelembung. Jadi maksudnya itu jadi kayak menggelembung gitu, dan diyakini katanya kalau misalnya ditusuk pakai jarum tuh jadi kayak balon, karena isinya tuh darah katanya gitu.
Nggak ngerti sih itu rumornya dari mana ya. Cuman katanya seperti itu muncul. Jadi kalau misalnya udah ditusuk tuh nanti bakal mengempes gitu. Ya kayak balon aja gimana. Jadi otomatis masyarakat tuh saking takutnya nih didatengin vampir penggelembung ini. Jadi mereka tuh pada naro duri gitu. Duri semak berduri hawthorn yang ditaruh di pintu gerbang, di jendela, di pintu rumah, di jalan-jalan dekat rumahnya gitu, untuk melindungi mereka supaya nanti kalau misalnya vampir ada yang datang ke rumah mereka tuh ketusuk sama itu terus kempes deh. Lucu ya, menggembung. Kalau sekarang diceritain sih kayak yang lucu, tapi kalau misalnya lihat lagi kejadian pada saat itu ngeri juga tuh kalau misalnya malam-malam ada yang datang wujudnya menggelembung gitu. Dan katanya juga yang diyakini sama masyarakat tuh yang ditancapkan di jantung yang dipakai sebagai pasak itu juga katanya sih dari kayu hawthorn juga katanya. Jadi mereka yang meyakininya bisanya tuh pakai itu gitu. Malah ada yang bilang sih katanya vampir ini tuh cuman kayak kayak wujud pengalihan lah gitu, ancaman Turki aja yang benci terhadap kaum Katolik ya waktu itu, terhadap agama Kristen gitu. Nah habis itu kan udah selesai itu, ada gelombang baru lagi nih di pertengahan abad ke-18 itu, ada gelombang baru. Kali ini tuh karena terlalu banyak ya, udah mulai banyak gitu kan orang-orang yang percaya sama vampir ini. Tapi karena kayak udah deh gitu, si pemerintahan pada saat itu tuh udah deh gitu, kita tuh harus maju gitu kan, akhirnya tuh berusaha diredam gitu. Jadi jangan sampai si kepercayaan terhadap makhluk imajiner ini tuh jangan sampai menyebar terlalu luas gitu. Tapi kan karena memang udah terlanjur tersebar ya, cuman mengalami kayak pergeseran gitu. Yang awalnya vampir yang tersebar itu yang menggelembung tadi ya di Siberia gitu kan. Nah sekarang tuh udah menggeser. Jadi vampir yang sekarang nih, vampir masak ini ya di pertengahan abad 18 itu vampirnya tuh muncul dengan wajah yang rupawan. Terus classy. Jadi munculnya dari kelas bangsawan. Seksi. Berkulit pucat, takut sinar matahari dan sebagainya. Pokoknya wujudnya tuh wujud manusia yang gitu, wujud yang wow gitu. Bukan lagi wujud kayak Jombay. Karena kan kalau misalnya kita mikirin wujud vampir yang menggelembung itu kayaknya kayak Jombay ya, menggelembung terus ditusuk gitu terus mengempes gitu kan. Kalau ini wujudnya udah yang bagus gitu, udah kayak gitu. Karena makhluk immortal itu kan, makanya dipercaya juga nyampe sekarang bahwa para vampir itu pintar kan gitu ya. Pintar karena udah ada dari zaman abad ke-18 gitu kan. Dan dia mengulang kalau misalnya matinya umur 18 tahun dulu gitu kan. Kayak yang kita tahu nih, kayak film Twilight Saga kan kita tahu ya bahwa wujud vampirnya seperti itu, rupawan gitu kan semuanya. Dan itu juga sih yang kayak mulai ya banyak penulis dan sejarawan dan sastrawan itu mulai pada mengeluarkan karya-karya, melahirkan karya-karya yang menggambarkan bahwa wujud vampir itu seperti itu, yang rupawan, yang bagus-bagus, kaya gitu. Ya logika aja, gimana enggak kaya orang mereka hidup dari abad ke segitu sampai hari gini istilahnya, kalau misalnya enggak ketahuan ya, sampai hari gini gitu kan. Kalau misalnya dia kerja umur 18 nih, kerja melulu, gimana enggak kaya ya? Kita juga mau jadi vampir, enggak ding. Cuman kan jadi enggak kaya enggak nampak menyeramkan lah kalau misalnya saya yang ngomongin ya di sini. Cuman beda lagi tuh kalau misalnya storyteller lain mungkin yang ceritain vampire-nya lumayan mengerikan sih.
gitu. Bahkan ada juga kan yang bilang kalau misalnya vampire itu munculnya itu dari wabah penyakit. Karena memang faktanya dulu itu kan, ya itu tadi ya, kalau misalnya ada bakteri, ada wabah penyakit, itu kan orang-orang tuh belum tahu cara penanganannya seperti apa. Dan rata-rata tuh orang itu mati muda gitu. Yang masih pada muda gitu matinya tuh. Udah gitu kan, karena masih terbatas ilmu pengetahuan tentang kesehatannya juga, jadi kan nggak tahu kayak misalnya, ayo diambil sampel darahnya kita teliti di mikroskop, oh ini tuh yang menyerang tuh ini, yang menyerang sel darah kita misal gitu, atau ini orang tuh kekurangan gizi misalnya sehingga mudah terpapar bakteri, atau misalnya ada kelainan genetika, belum bisa, ya kan? Belum bisa kan? Makanya mereka mikirnya antara campur tangan iblis lah, bisa melahirkan vampir itu gitu kan. Antara campur tangan iblis lah, terus ya bentuk kebencian gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya diingat-ingat lagi yang tadi ya, yang di asal mulanya di 2 desa tadi. Sebenarnya nggak pernah ada yang lihat kok dengan mata kepala sendiri. Maksudnya tuh ada vampir nih, gue lihat ada vampir ke rumahnya si Anu. Habis itu si Anunya mati. Gak ada. Jadi emang masih kayak tanda tanya aja, ini tuh asal mulanya kenapa tiba-tiba disebutkan ada vampir. Bahkan yang bilang menghisap darahnya aja salah satu dokter gitu kan, yang menduga gitu, gara-gara di mayatnya itu ada darah segar. Kayak gitu. Bahkan dulu tuh sebenarnya ada satu kayak kelangkaan gitu ya, kelangkaan penyakit mental di mana sulitnya mendeteksi detak jantung. Jadi orang yang mengidap kelainan mental tersebut, itu pas dideteksi itu detak jantungnya nggak ada, habis itu udah dinyatain mati, dikubur lah. Jadi istilahnya kayak dikubur hidup-hidup gitu. Padahal belum mati gitu. Nah, yang katanya gitu ya, dugaannya itu kayaknya kayak gitu. Jadi sebenarnya belum mati. Terus karena dikubur hidup-hidup, ternyata setelah bangun lagi si orangnya menjadi panik lah, atau misalnya kelaparan lah, akhirnya ngigitin diri sendiri. Mungkin itu yang timbul jadi darah segar, katanya gitu. Tapi kalau memang kayak gitu harusnya nggak darah segar dong ya, harusnya ya darah kering ya. Kalau misalnya bener dikubur hidup-hidup gitu. Dan dulu karena memang seprimitif itu, karena kayak di desa terpencil juga ya, ininya gitu kejadiannya. Jadi selain keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan ilmu tentang kesehatan, jadi kayak mitos tuh gampang tersebarnya. Tapi katanya masih ada kan sampai sekarang, dan bahkan orang-orang juga meyakini loh ada kayak si A, si B, si C yang katakanlah orang terkenal, selebritas yang kita lihat gak pernah menua. Jangan-jangan vampire nih. Bisa ya? Bisa kayak gitu. Keren sih. Kalau memang vampire itu beneran ada, keren ya. Cuman resikonya kan mereka jadi nggak bisa karena sinar matahari. Bahkan ada juga yang bilang katanya vampire itu cuman kayak wujud kayak rabies lagi ciri-cirinya. Karena kan vampire nggak bisa kena sinar matahari katanya ya. Hangus katanya. Vampire tuh kalau kena sinar matahari hangus. Bah kalau di Twilight kan bersinar jadi glowing ya. Gitu katanya sih rabies, karena ciri-ciri rabies pun takut sama sinar matahari, takut sama air kan gitu. Dan banyak tuh kan dulu juga wabah rabies tuh banyak juga gitu, gara-gara itu tadi belum ditemukan obat rabies, abis itu nggak tahu itu adalah rabies namanya ya, nggak tahu gitu. Jadi banyak banget yang kena, banyak banget yang mati gara-gara rabies, karena kan didiemin ya, jadi belum dapat penanganan gitu, belum dapat penanganan secara serius. Jadi kemungkinan besar tuh dari hal yang seperti itu.
Tapi di beberapa tempat hingga saat ini diyakini tuh katanya vampire itu banyak itu di Transylvania katanya. Keren gak sih ya? Kalau menurut kalian gimana tuh? Vampire beneran ada gak sih? Vampire itu bener-bener hidup berdampingan sama kita gak sih? Karena kan bahkan katanya sekarang karena udah mulai menggeser ya, jadi vampire itu udah nggak mengkonsumsi darah manusia lagi. Kebanyakan tuh mengkonsumsi darah hewan. Ya mirip-mirip film Twilight lah gitu. Katanya kayak gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi kayak keren gitu. Kayaknya ada-ada aja sih vampire, cuman karena keterbatasan dan keterbatasan kita dan juga ketertutupan pihak mereka, atau mungkin ada yang menutupi negara tertentu misalnya sengaja menutupi, kan jadi nggak begitu kelihatan gitu. Dan katanya di mana ada vampire ada lawannya yaitu werewolf kan gitu. Tidak, kita coba bahas masalah werewolf ya. Sekarang saya pengen fokus dulu nih sama vampire. Menurut kalian gimana? Beneran ada nggak sih? Kalian percaya nggak sih vampire itu? Menurut kalian gimana tuh? Terus kalau misalnya, terus kalian punya nggak gitu misalnya kayak kenalan kayak, atau misalnya orang yang kalian tahu deh, selebritas kayak, atau siapa yang menurut kalian ini vampire banget ya, dia nggak pernah tua. Itu ada enggak? Ya menurut kalian gitu ya, yang kalian tahu. Coba deh tulis di kolom komentar, saya pengen tahu kayak gimana. Karena kayaknya seru gitu. Seru jadi vampire dan seru melihat vampire. Bahkan kalau misalnya ada cara jadi vampire, gimana juga gitu kan. Coba deh tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Kalau misalnya suka, tolong di like, comment, share, subscribe. Kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.